Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nasran Asisa dengan NIM H062405. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan IPA Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil desain praktikum saya mengenai hukum HOK pada pegas. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium saya, yaitu Pak Hilman Kudratud Darsi, MED. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Oke, baik, langsung saja. Ini adalah dokumen yang telah saya buat, yaitu praktikum desain tentang hukum HOK pada pegas. Nah, praktikum ini dibuat secara virtual, yaitu menggunakan website ataupun aplikasi Pet Colorado. Nah, adapun panduan praktikumnya yang pertama yaitu tujuannya, yaitu untuk menyelidiki hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pada pegas. Yang kedua, menentukan nilai konstanta gaya pada pegas berdasarkan hukum HOK. Kemudian alat dan bahannya, yang pertama kita tentunya memerlukan akses internet pada komputer atau laptop maupun handphone yang kita punya. Dan kemudian kita akan mengakses website Pet Colorado seperti link yang telah saya terakan, atau kita bisa langsung ketik di Google Pet Colorado. Nah, adapun yang perlu disiapkan yaitu catatan praktikum yang digunakan, yaitu alat tulis menulis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Google. Kemudian langsung saja ketik pet, massa, dan pegas. Nah, oke, setelah kita masuk di aplikasi Google dan mengetik pet, massa, dan pegas seperti ini. Pet, massa, dan pegas. Nah, ini kan sudah tertera. Nah, kita pencet yang paling atas. Nah, setelah itu setelah masuk ke bagian sini, lalu kita klik tanda pause pada layar dan pilih bagian lab. Sini klik. Nah, kemudian kita pilih bagian lab yang paling sebelah kanan. Nah, kemudian akan tertera seperti gambar. Setelah diklik, kemudian tertera seperti gambar yang tadi, lalu kita tentukan variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikatnya. Nah, variabel kontrolnya itu yang mana? Nah, kita dapat lihat variabel kontrolnya tadi kan panjang pegasnya. Nah, variabel kontrolnya itu yang ini, teman-teman, yang spiral ini. Yang ini. Nah, itu adalah variabel kontrolnya. Kemudian kita cek lagi yang mana itu variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya itu yaitu beban yang ini. Beban yang ini kita dapat ubah beratnya semau kita, tapi ini hanya hitungan gram. Nah, jadi jika mau diubah ke kilogram maka harus dibagi 1000. Kemudian variabel terikatnya ialah panjang akhir masa pegasnya. Nah, panjang akhir masa pegasnya kan berubah otomatis jika ditambahkan bebannya. Nah, kita ukurlah panjangnya. Di awal juga tadi sebelum kita tambahkan beban, kita harus mengukur panjang pegas awalnya. Oke, jadi seperti itu cara penggunaannya. Kemudian kita langsung saja masuk ke percobaannya. Nah, untuk masuk ke percobaannya, kita harus membuat tabel seperti ini dulu. Ada nomor, ada nomornya bisa kita buat sebanyak apapun
percobaan yang mau kita buat. Kemudian ada tabel panjang mula-mula, masa beban, panjang akhir, gaya. Yaitu gayanya di sini itu masanya dikalikan dengan gravitasi bumi, yaitu 9,8. Kemudian pertambahan panjang atau delta T, yaitu panjang akhir dikurang dengan panjang awal atau LT kurang L0. Nah, kemudian bagaimana sih cara melakukan percobaannya? Nah, caranya itu yang pertama kita ukur dulu panjang pegas awalnya, panjang mula-mula pegasnya menggunakan penggaris yang ada pada pet Colorado itu, seperti ini. Ini kan panjang awal pegasnya, belum ada diberikan variabel bebas. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris ini, kita seret dan kita ukur, kita lihat kira-kira ini panjangnya itu 47. Nah, setelah kita ukur berarti panjang awal pegasnya sebelum diberikan beban itu kan 47 cm. Namun jika mau diubah ke meter, maka 47-nya ini kita bagi 100. Jadi 0,47 meter. Nah, kemudian kita tambahkan massa bebannya. Taruhlah di sini kalau saya itu memakai massa bebannya itu 100. Jadi kita harus cocokkan di layar itu 100 gram. Oke. Kemudian setelah ditaruh massa bebannya 100 gram, kita ukur kembali menggunakan penggaris, yaitu untuk mengetahui panjang akhir pegasnya. Nah, di sini panjang akhir pegasnya itu menjadi kira-kira 63. Nah, kita dapatkan ini panjang akhir pegasnya itu 63 cm. Nah, kita ubah lagi ke meter, berarti 63 bagi 100. Hasilnya itu 0,63 meter. Nah, tadi kan kita sudah dapat panjang pegas awalnya itu 0,47 meter. Kemudian kita sudah dapat juga panjang akhirnya itu jadi 0,63 meter. Nah, jika kita masuk ke praktikum yang saya buat, kita sudah dapat tadi ini 100 gramnya kita ubah ke kilogram jadi 0,1 kilogram, dan sentimeternya kita ubah ke meter. Nah, kita hitung. Yang pertama itu kita ketahui tadi kan panjang awal pegasnya kan itu 47 cm, namun diubah ke meter jadi 0,47 meter. Kemudian massa bebannya tadi kan 100 gram. Kemudian namun kita ubah ke kilogram jadi 0,1 kilogram. Nah, panjang akhir pegasnya itu didapatkan tadi 63 cm, namun kita ubah ke meter, jadi 0,63 meter. Nah, kemudian kita carilah gayanya, yaitu massa dikalikan dengan gaya gravitasi, yaitu 9,8. Kan tadi massanya itu ada 0,1 kg. Lalu kita masukkan 0,1 dikalikan dengan 9,8. Didapatkan hasilnya 0,98 Newton. Kemudian yang terakhir itu mencari nilai selisih panjang akhir dengan panjang mula-mula. Tadi kan panjang mula-mulanya itu adalah 0,47 meter dan panjang akhirnya itu 0,63 meter. Nah, di rumus itu panjang akhir dikurang dengan panjang mula-mula, jadi 0,63 dikurang 0,47 menghasilkan 0,16 meter. Nah, setelah kita semua dapat hasilnya, lalu kita masukkan ke tabel yang tadi kita buat seperti ini. Tadi panjang mula-mulanya 0,47 kita masukkan, massa bebannya 0,1 juga kita masukkan, panjang akhirnya juga itu 0,63 kita masukkan. Nah, kemudian gayanya itu kita dapat tadi 0,98 kita juga masukkan. Nah, pertambahan panjang atau delta L-nya itu selisih panjang akhir ke panjang awalnya itu 0,16. Nah, kemudian caranya seperti itu teman-teman.
Jika kalian ingin mencari massa bebannya itu yang diubah jadi 50 gram atau 0,05 kg, nah caranya itu sama kayak tadi, yaitu diukur dulu panjang pegasnya. Nah, karena panjang pegasnya itu variabel kontrol, otomatis panjang pegas awalnya itu tidak berubah. Jadi otomatis sama terus. Nah, yang berubah itu massa beban jika kalian ingin melakukan sebanyak apapun percobaan dan panjang akhirnya setelah ditambahkan beban yang kalian tambahkan atau gantungkan di pegasnya. Kemudian massa bebannya selalu dikali dengan 9,8 Newton. Nah, jangan lupa untuk mencari selisih panjang akhir pegas dan panjang mula-mula pegas. Baik, itulah tadi presentasi mengenai desain praktikum yang telah saya buat di website PET Colorado. Saya harap presentasi ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami cara penggunaan ataupun cara praktikum di website PET Colorado, utamanya pada materi hukum HOK pada pegas. Nah, setelah melakukan praktikum tadi, dapat diketahui bahwa pernyataan hukum HOK sangat sesuai dengan praktikum yang saya buat, sehingga dapat disimpulkan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka semakin besar pertambahan panjang pegas. Baiklah, terima kasih telah menyimak dan memahami presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.